Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan sebuah tema, yaitu mendengar, menerima dan menghasilkan buah. Dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat ke-23. Kita akan membaca hanya ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah sabda firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong. Lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, hati yang rindu, hati yang mau taat pada otoritas firman Tuhan, hati yang mau diajar, sehingga firman Tuhan yang kami dengar bukan sekedar mengisi otak kami, tapi juga menjadi satu kekuatan yang mendorong kami, menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, agar hidup kami terus diubah, ditransformasi oleh firman Tuhan. Dan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus, menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. Tuhan berkati kami sekalian. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bayangkan hati kita itu seperti sebuah ladang. Awalnya lunak, lembab dan siap menerima benih daripada Tuhan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Setiap hari kita bangun pagi, saat kita membuka ponsel kita, maka ponsel itu memberitahukan kita tentang masalah media sosial, pekerjaan, ujian, tekanan keluarga, berita, gosip, kecemasan. Dan semuanya seperti orang yang datang dan pergi, yang menginjak-injak hati kita. Dan kemudian hati kita itu karena diinjak-injak menjadi sebuah jalan yang keras. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu ada kesempatan selalu ditabur kepada kita. Setiap minggu kita hadir kebaktian, kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan pada waktu kita ikut kelompok kecil, kita mendengar firman Tuhan. Pada waktu kita bermeditasi setiap hari, kita membaca satu ayat, satu nas Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya bukanlah apakah Tuhan telah bersabda, tetapi apakah saudara menyediakan ruang hati saudara seperti tanah yang dilembutkan dan tanah yang siap untuk menerima firman Tuhan. Tapi seringkali kita mematikan kebisingan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Jika tidak, maka hati kita itu dibiarkan dunia untuk menginjak-injak hati kita setiap hari. Firman Tuhan hanya akan mengambang di permukaan dan tidak akan pernah mentransformasi kehidupan kita. Hari ini kita akan mempelajari 3 kebenaran yang penting dari perumpamaan tentang penabur. Yang pertama,
yaitu mendengarkan. Mendengarkan firman Tuhan tidak sama dengan memahami hati Tuhan. Matius pasal 13 ayat 3 sampai 9. Matius 13 ayat 18 sampai 19. Kita melihat ayat yang ke-9 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dalam bahasa Ibrani kata mendengar seringkali digunakan kata kerja, yaitu shema. Arti dari kata shema itu meliputi akan arti mendengar, tindakan pendengaran fisiologis seperti mendengar suara. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian dalam arti fokus dan mendengarkan dengan seksama. Yang ketiga, salah satu arti yang paling penting dalam bahasa Ibrani, mendengar seringkali juga berarti mentaati, tunduk dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika saudara mendengarkan firman Tuhan tanpa iman dan ketaatan, itu adalah hal yang sia-sia. Saudara kenal dengan seorang hamba Tuhan, John Sung. Seorang penginjil yang terkenal di Tiongkok. Ia pernah beroleh gelar doktor dalam bidang kimia di Amerika Serikat. Di tahun itu, puluhan tahun yang lalu, seseorang bisa meraih gelar doktor kimia. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Sesuatu yang dikagumi oleh banyak orang. Kalau sekarang mungkin udah biasa ya, doktor kimia itu banyak. Tapi pada waktu itu luar biasa. Kemudian di dalam satu kesempatan John Sung mengikuti satu KKR, kebaktian kebangunan rohani. Dan Tuhan berbicara kepada dia. Hatinya digerakkan oleh firman Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Dan hatinya ditransformasi. Sehingga dalam perjalanan pulang dari Amerika ke Tiongkok di kapal, dia membuang ijazah doktor kimianya. Kemudian dia sampai ke Tiongkok, dia mempersembahkan dirinya menjadi seorang hamba Tuhan. Kemudian dia berkhotbah dengan berapi-api ke seluruh Tiongkok, bahkan ke Asia Tenggara, bahkan pernah juga khotbah sampai ke Indonesia. Ia berkata demikian, saya menyanyiakan tahun-tahun terbaik dalam hidup saya. Karena saya selalu mendengarkan khotbah tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Saya selalu mendengarkan khotbah tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara hanya mendengarkan khotbah tapi tidak benar-benar mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan? Telinga saudara mendengarkan, tetapi apakah hati kita juga mendengarkan suara Tuhan? Pernahkah saudara punya pengalaman saudara berbicara kepada seseorang, terus berbicara, tetapi orang itu sepertinya tidak mendengar? Saudara hanya bicara sendiri, dia tidak mendengar. Atau saudara pikir saudara sudah mengerti sesuatu, tapi sebenarnya saudara belum mendengar poin-poin yang penting. Yesus berkata, mendengar firman tidak sama dengan memahami firman. Dan juga tidak sama dengan menghidupkan firman. Saya ulangi, mendengarkan firman tidak sama dengan memahami firman. Dan tidak sama juga menghidupkan firman. Karena mendengarkan firman tanpa memahaminya, tanpa menghidupkan firman, itu hanya sekedar mengisi otak kita, hanya membuat kita bertambah pengetahuan. Ayat yang ke-19, kepada setiap orang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kata Yunani untuk tidak mengerti berarti
tidak mendalam, tidak terkoneksi, tidak terinternalisasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, setan tidak takut saudara mendengar. Cuma dia takut saudara setelah mendengar, menyimak dan menyimpan di dalam hati saudara. Setan tidak mencuri ponsel saudara, tapi dia mencuri getaran yang baru saja kamu rasakan, saudara rasakan setelah mendengarkan firman. Seorang pendeta pernah menceritakan satu pengalamannya saat dia berkhotbah. Dan di dalam khotbahnya dia menyampaikan sebuah lelucon yang sangat lucu begitu ya. Jemaat mendengarnya tertawa terbahak-bahak. 1 minggu kemudian pendeta itu bertanya kepada seorang pemuda. Minggu yang lalu kamu dengar khotbah, masih ingat gak temanya? Isinya masih ingat gak? Terus pemuda itu mengatakan, saya ingat. Leluconnya saya ingat. Itu satu lelucon yang sangat lucu. Tapi kalau tema dan isinya, aduh maaf pendeta, saya sudah lupa. Nah ini saudara sekalian, pendeta ini merasa sedih. Dia sudah siapkan firman, menggunakan banyak waktu. Khotbah 45 menit, ternyata jemaat hanya membawa pulang 3 menit. Cerita lucu itu 3 menit. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sering melakukan ini? Mendengarkan khotbah, tapi tidak membiarkan firman Tuhan itu berdiam dalam hati kita. Sekarang kita melihat poin besar yang kedua. Maksud saya poin kecil ya. Mengapa kita tidak mengerti setelah mendengarkan? Mengapa kita tidak mengerti setelah mendengarkan? Karena hati kita seringkali terlalu bising. Firman Tuhan itu seperti benih. Tapi hati kita itu seringkali seperti sebuah jalan tol. Terlalu banyak mobil, terlalu bising. Terlalu banyak dibombastis dengan informasi-informasi. Media sosial lah, tekanan keraguan, rasa bersalah, menekan suara Tuhan. Bukannya Tuhan tidak berbicara, tapi kita tidak memberikannya ruang untuk Tuhan berbicara. Kita melihat poin 2 besar. Menerima dari tanah yang dangkal menjadi tanah yang baik merupakan proses mengaduk tanah. Ayat 20-22. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan kena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara sekalian, menerima firman bukanlah keputusan yang instan. Tapi satu proses pengorbanan diri yang terus menerus. Tanah yang baik tidak lahir secara alamiah, tetapi tanah yang terus menerus dibajak, diaduk, dan tanah yang terus dicabuti rumput liarnya. Sebagian orang percaya kepada Yesus seperti membeli sepatu baru. Pada waktu mengenakan sepatu baru kita euforia, kita senang, kita bangga. Kita pamerkan sepatu baru kepada sanak saudara, teman-teman kita. Tapi dengan berjalannya waktu, sepatu yang baru itu mulai menggesek kaki kita, melukai kaki kita. Kemudian sepatu itu kita taruh di pojok, tidak kita pakai lagi.
Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah iman saudara hanya barang pameran atau sepatu tahan pakai? Iman sejati membutuhkan waktu yang lama, proses waktu yang lama, bukan sekedar pameran. Bagaimana kita dapat mengubah iman kita dari tanah yang dangkal menjadi akar yang dalam? Akar yang dalam adalah hasil dari mengaduk tanah, bukan alami. Sebenarnya kerohanian bukanlah bakat alami, tapi satu hasil pengolahan. Mengaduk tanah sama dengan ketidaknyamanan dalam iman. Misalnya kita tetap membaca Alkitab, udah baca-baca tidak mengerti, kita tetap membacanya. Tetap percaya meskipun kita sudah doa itu belum didengar. Kita tetap beriman, tetap berdoa. Kita memilih untuk mengampuni ketika kita merasa atau disakiti. Kita tetap memilih untuk mengampuni. Ini semua adalah momen mengaduk tanah. Setiap kali Tuhan mengaduk tanah, akar iman kita akan lebih hari lebih mendalam. Apakah saudara baru-baru ini mengalami momen ketidaknyamanan rohani? Itu mungkin Tuhan sedang mengaduk tanah hati saudara. Mencabut rumput liar adalah tugas sehari-hari. Itu berarti kita harus waspada setiap hari untuk menyingkirkan hal-hal yang akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Dan menghimpit akan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Matius pasal 13 ayat 22. Semak duri tumbuh dan menghimpit firman itu. Semak duri itu adalah kekhawatiran, godaan uang dan pengejaran duniawi dalam hidup. Semak duri ini adalah kekhawatiran hidup. Tipu daya kekayaan, keinginan duniawi. Contoh rumput liar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Terlalu sibuk sampai tidak baca Alkitab. Saya selesaikan pekerjaan dulu, nanti kalau ada waktu baru saya baca firman. Baru saya merenungkan firman. Yang kedua, selalu khawatir tentang masa depan. Pikiran dipenuhi kekhawatiran sampai lupa percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, mengejar ketenaran dan materi. Menempatkan uang, materi, keberhasilan di atas Tuhan. Yang keempat, kecanduan hiburan lewat ponsel. Menghabiskan banyak waktu nonton drakor, media sosial, tapi enggan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Yang kelima, hati penuh dengan kepahitan atau tidak mau mengampuni. Semak duri yang demikian menghambat pertumbuhan rohani kita. Mencabut rumput liar setiap hari berarti memeriksa setiap hari hati kita. Apakah saya mengabaikan firman Tuhan? Apakah saya terlalu sibuk, terlalu khawatir, dan terlalu mengejar hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan? Jika rumput liar tidak disingkirkan, kebenaran akan terhimpit. Jadi kita harus mencabut rumput liar setiap hari agar iman kita, kerohanian kita terus boleh ditumbuhkan. Pengenalan kita kepada Tuhan semakin bertambah. Kita melihat poin besar yang ketiga. Berbuah. Tujuan akhir mendengarkan firman bukan sekedar untuk diberi makan rohani, tetapi untuk berbuah. Matius pasal 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ada banyak orang setiap minggu mendengarkan khotbah, kemudian mencatatnya. Di sini ada yang catat, ya mungkin ada, tapi nggak kelihatan ya. Ada sekian orang mencatat.
bahkan menghafal ayat emasnya. Mereka hari lepas hari penuh dengan pengetahuan rohani, tapi tidak pernah ada action. Seperti orang yang gemuk secara rohani, makannya banyak tetapi kurang bergerak, kurang olahraga. Tapi Yesus berkata, tujuan akhir mendengarkan firman bukannya dengar firman, wah khotbahnya bagus. Tapi tujuannya adalah berbuah. Kalau kita melihat penafsiran Matius pasal 13 ayat 23. Mendengar firman, mengerti itu sama juga memahami dan menerima. Berbuah itu sama juga perubahan hidup, efektif dan punya pengaruh dalam hidup kita secara real. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat itu artinya buahnya mungkin tidak sama. Tapi setiap tanah yang baik pasti menghasilkan buah. Buah adalah hasil alami dari hidup. Bukan kita berusaha berpura-pura berbuah. Tidak bisa. Pohon apel tidak perlu bekerja keras dengan melantunkan mantra untuk menghasilkan apel. Ia hanya perlu berakar, menyerap air, dan terkena sinar matahari. Ia akan berbuah secara otomatis. Demikian pula dengan buah rohani, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran akan tumbuh secara alami setelah kita terkoneksi dengan Kristus. Permisi tanya, sudah berapa tahun saudara percaya Tuhan? Sudah berapa tahun saudara ke gereja? Sudah berapa tahun saudara terlibat dalam pelayanan? Apakah dalam diri saudara ada buah yang terlihat? Dan adakah orang-orang lain melalui saudara, melalui buah saudara mengenal Yesus Kristus? Buah bukanlah seberapa banyak yang telah kita peroleh, tetapi apa yang telah saya bagikan, saya hidupkan. Kita melihat satu contoh perbandingan yang menarik. Backpacker rohani dengan versus distributor rohani. Kalau backpacker rohani itu sepanjang perjalanan dia mengumpulkan khotbah, bahan pengajaran, pengetahuan teologi, ranselnya penuh, tapi tidak pernah membagikan apapun kepada orang lain. Sedangkan distributor rohani membagikan setelah mendengarkan khotbah, mengobrol dengan rekan kerja, berdoa dengan teman yang ada masalah, memberikan semangat pada keluarga, menyebarkan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, indikator pertumbuhan spiritual yang sebenarnya bukanlah seberapa banyak yang kita pahami, tetapi seberapa banyak yang telah saya hidupi, saya bagikan kepada orang lain. Di sebuah kota di Tiongkok Selatan ada seorang Bibi Chang, dia adalah seorang ibu rumah tangga biasa, tapi seorang Kristen yang setia, setiap minggu datang ke gereja, mendengarkan firman, bukan hanya mendengarkan firman, dia menyimak dengan seksama dan dia menyimpannya dalam hati dia. Suatu kali dia dengar firman yang memberikan atau mengajarkan harus memperhatikan tetangga dan menghasilkan buah. Dan mulai hari itu dia mengundang tetangga di balkon rumahnya untuk minum teh, ngobrol tentang kehidupan dan tentang imannya, tentang Yesus Kristus. 3 bulan kemudian ada beberapa orang yang percaya kepada Tuhan. Balkonnya menjadi tempat berkumpul untuk belajar Alkitab. Bibi Chang bukanlah seorang pendeta, bukanlah juga seorang yang memiliki gelar teologi, tapi dia telah menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat. Ketika orang-orang memuji dia berkata demikian, saya bukan apa-apa. Saya hanya merasa bahwa setelah mendengarkan khotbah, saya harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara sudah berani melangkah keluar dari sekedar mendengar, mulai menghasilkan buah lewat action? Kita akan melakukan suatu tindakan nyata yang menghasilkan buah. Apa yang bisa kita lakukan? Bagikan isi khotbah kepada seorang teman. Doakan atau beri semangat kepada seseorang anggota keluarga yang sedang bermasalah. Mulailah ikut kelompok kecil atau membangun kebiasaan untuk membaca Alkitab setiap hari. Ini hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Langkah kecil yang kita bisa lakukan untuk menghasilkan buah. Tuhan menabur benih firman setiap hari. Apakah tanah hati kita hari ini sudah siap untuk ditaburi? Masalahnya bukan pada benihnya, tetapi pada tanahnya. Bukan pada suaranya, tetapi pada sikap hati kita di dalam mendengarkan firman. Maukah saudara menjadi orang Kristen yang mendengar, menerima, dan menghasilkan buah? Mohon Tuhan menolong kita sekalian menjadi seorang yang dengan hati merendahkan diri, dengan hati yang tulus. Kita membuka hati kita untuk mendengar firman. Kemudian kita mau menerima firman. Dan kita juga mau berbuah bagi Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.